mengikuti ibadah kebaktian kebanggaan rohani secara online di Jemaat Taman Harapan. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati, sehingga dengan demikian setiap pelajaran yang kami pelajari ini akan boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami, agar kami boleh meyakini bahwa Tuhanlah tempat perlindungan kami dan Tuhanlah yang menentukan segala hukum, khususnya hukum yang Tuhan telah berikan tentang hari Sabat. Untuk itu ketika kami akan mempelajari firman Tuhan pada malam hari ini, kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan menjadi bagian kami semuanya, sehingga firman ini akan boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada satu hal yang perlu kita ingat bersama, bahwa di dalam kehidupan kita, satu hal yang menjadi dasar, landasan di dalam Alkitab, bahkan di dalam penciptaan langit dan bumi ini adalah Yesus. Yesuslah dasar penurutan kita. Selama dia hidup di muka bumi ini, dia mengajarkan bagaimana agar kita ini boleh hidup sesuai dengan kehendak Bapa yang ada di surga. Dia mengajarkan bagaimana bahwa kita walaupun hidup sebagai manusia biasa, Yesus membuktikan bahwa Yesus dapat melakukan kehendak Bapanya. Itu sebabnya di dalam kehidupan kita juga yang menjadi dasar penurutan kita itu adalah Yesus Kristus. Dialah yang menjadi dasar kehidupan kita untuk menuruti perintah Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sadar atau tidak bahwa kejahatan di muka bumi ini hari demi hari terus bertambah. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kejahatan terus bertambah, terus bertambah, dan semakin banyak jenisnya kejahatan tersebut. Tapi satu hal yang perlu kita ingat, bahwa walaupun kejahatan tersebut bertambah, angka dari kejahatan itu pun terus melonjak. Dikatakan di sana bahwa tahun 1960 sampai tahun 1995 jumlah penduduk Amerika Serikat itu kurang lebih meningkat 41%. Tetapi di periode yang sama kejahatan meningkat 560%. Bayangkan saudaraku, jauh lebih banyak dari jumlah penduduk yang meningkat jumlah kejahatan di sana. Dan kejahatan itu terjadi setiap 2 detik. Jadi artinya kalau kita hitung 1, 2 terjadi kejahatan, 1, 2 terjadi kejahatan. Jadi artinya bahwa kejahatan terus meningkat di sana. Dan hal-hal yang terjadi baik itu pencurian, pembunuhan, dan juga perampokan terjadi terus menerus di dalam negara tersebut. Artinya bahwa kejahatan hari demi hari terus meningkat dan semakin bertambah banyak. Namun di saat manusia jatuh ke dalam dosa, ada satu hal yang membuat hidup manusia itu mempunyai satu pengharapan, bahwa kita memiliki juru selamat di dalam kehidupan kita. Harapan kita adalah bahwa Yesus yang sudah mati di kayu salib, itulah yang menjadi jaminan kita bahwa kita ini akan diselamatkan. Dikatakan di sana, di saat manusia jatuh ke dalam dosa, ia memasuki satu lingkungan yang baru yang lebih merosot dan merusak hidupnya. Maka Allah dalam kasih-Nya tetap memberikan aturan-aturan untuk menjaga ciptaannya agar tidak jatuh lebih dalam lagi. Jadi artinya bahwa saudara-saudaraku, Tuhan sangat peduli kepada manusia. Dia sangat peduli kepada manusia agar manusia itu tidak jatuh lebih jauh lagi ke dalam dosa. Itu sebabnya Tuhan membuat aturan-aturan dengan tujuan supaya manusia kembali kepada citra Allah. Peraturan dibuat tujuannya adalah untuk ketertiban manusia, bukan untuk membatasi ruang gerak, tetapi itu adalah tujuannya untuk mengembalikan manusia kepada citra Allah, agar manusia itu hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Itulah sebabnya dibuat peraturan, atau yang sering kita kenal dengan hukum. Jadi dosa memang membuat kita susah mengasihi Allah. Namun kasih Allah itu memberikan kuasa perubahan di dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita perhatikan di dalam Markus pasal 12 ayat 31 dan
ayat yang ke-30 dikatakan bahwa kita harus menyerahkan segenap hati kita kepada Tuhan. Artinya bahwa membawa segala pergumulan kita kepada Tuhan, membawa segala apa yang menjadi kelemahan kita kepada Tuhan, sehingga Tuhanlah yang akan menyempurnakan kehidupan kita. Bukan hanya hati, tapi jiwa, akal budi, bahkan segenap kekuatan harus kita serahkan kepada Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, inilah yang Allah mau, yang Tuhan mau agar kita menyerahkan segala pergumulan kita itu kepada Tuhan. Dan yang paling penting adalah bahwa kita juga harus mengasihi sesama manusia. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia. Itulah isi dari seluruh hukum. Hukum yang pertama hingga hukum yang keempat adalah merupakan kasih kepada Tuhan. Dan hukum yang kelima hingga hukum yang ke-10, itulah bukti kasih kita kepada sesama manusia. Saudara-saudaraku, pertanyaannya adalah, apakah hukum Tuhan itu berubah? Apakah memang pernah diadakan perubahan? Saudara-saudaraku, ada satu cerita yang mungkin boleh jadi kita pernah mendengarkan cerita ini. Satu kali ada serombongan anak-anak muda, mereka sedang pergi hiking ke satu gunung, ke satu tempat yang cukup terpencil. Mereka berada di sana. Kemudian satu kali ada salah seorang anak muda yang merupakan rombongan dari hiking tersebut bertemu dengan seorang bapak yang sudah tua. Dia mengatakan kepada bapak ini begini, karena pada waktu dia bertemu dengan bapak itu sedang membaca. Kemudian anak muda ini bertanya kepada bapak ini, "Pak, apa yang sedang Bapak lakukan?" Kemudian bapak ini katakan, "Oh, saya sedang membaca Alkitab, anak muda." Kemudian dia katakan lagi, "Apakah Bapak tahu bahwa Alkitab yang Bapak gunakan ini di kota sudah tidak lagi digunakan? Karena Alkitab ini sudah lama tidak digunakan di kota." Kemudian bapak ini katakan bahwa, "Oh begitu ya, apakah betul Alkitab ini sudah tidak lagi digunakan?" Kemudian dia katakan bahwa kalau memang Alkitab ini sudah tidak digunakan lagi, saya akan letakkan Alkitab saya. Lalu bapak ini mengatakan bahwa, "Anak muda, Alkitab ini saya akan letakkan. Tetapi bersiaplah, coba kamu lihat di ujung sana. Di sana ada kuali yang sangat besar. Dan sebentar lagi kamu akan saya bunuh dan kamu akan menjadi santapan makan saya." Oleh karena apa? Oleh karena sebelum saya membaca Alkitab, saya adalah pemakan manusia. Kuali tempat memasak itu adalah merupakan kuali untuk memasak daging manusia yang setiap kali saya bunuh. Saudara-saudaraku, di dalam Alkitab sangat jelas bahwa ada satu aturan, ada aturan-aturan yang tentu saja membuat kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam Alkitab juga diajarkan kepada kita bahwa manusia itu harus berjalan seturut dengan kehendak Tuhan agar manusia itu boleh berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan telah ajarkan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah hukum itu berubah? Saudara-saudaraku, di dalam Matius 5 ayat 17 dikatakan bahwa janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jelas di situ dikatakan bahwa Tuhan datang, Yesus datang ke muka bumi ini bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi Dia datang ke muka bumi ini adalah untuk menggenapi hukum Taurat. Artinya bahwa ketika kedatangan Yesus 2000 tahun yang lalu, Dia tidak pernah merubah hukum Taurat, tetapi Dia justru menggenapinya. Di dalam Ibrani 13 ayat 8 dikatakan bahwa Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Artinya bahwa Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah, saudaraku. Dia tetap sama, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Itulah yang Tuhan ajarkan kepada kita, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah, hukum pun tidak pernah berubah. Lalu, mengapa kita harus menuruti hukum Tuhan? Ini pertanyaannya. Setidaknya ada 4 hal alasan mengapa kita harus menuruti hukum Tuhan. Yang pertama,
bahwa kalau kita menuruti hukum Tuhan, itu adalah bukti kasih kita kepada Tuhan. Kalau engkau mengasihi aku, turutilah perintah-perintahku. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita menuruti perintah Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena di dalam hukum tersebut, disitulah dinyatakan tabiat ilahi. Yang kedua, mengapa kita menuruti hukum Tuhan? Itu adalah sebagai cermin dalam sikap hidup kita. Kalau kita melihat mempunyai cermin di rumah kita masing-masing, maka cermin itu akan menunjukkan apakah kita posisinya sudah bagus di dalam menggunakan pakaian, atau mungkin rambut kita yang masih kurang tepat, sehingga itu ada cermin itu menunjukkan kepada kita apa yang menjadi kekurangan kita. Sama halnya dengan hukum, saudaraku. Hukum juga merupakan bagaikan cermin untuk menyatakan apa yang menjadi kekurangan kita. Yang ketiga, mengapa kita melakukan hukum? Itu adalah untuk kebahagiaan manusia. Saudara-saudaraku, tentu saja seperti halnya apa yang saya sudah ceritakan di awal, bahwa bapak tersebut dia berbahagia sekarang ini sudah membaca Alkitab oleh karena dia sudah menemukan kebenaran. Dan dia berbahagia untuk hal itu. Sama juga seperti halnya kita. Kita mungkin ada yang memiliki rumah, ada yang memiliki mobil. Bayangkan kalau tidak ada hukum. Semua orang dibebaskan untuk mencuri. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Tentu kita semua tidak bahagia dengan hal tersebut. Jadi itu sebabnya saudaraku, bahwa hukum diberikan kepada kita adalah untuk kebahagiaan kita, untuk kesejahteraan kita, untuk kedamaian kita semuanya. Dan yang keempat, bahwa hukum itu diberikan sebagai kewajiban kita sebagai warga surga atau anak-anak Allah. Artinya bahwa hukum itu diberikan adalah untuk menunjukkan identitas kita, bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Berbeda dengan dunia. Menunjukkan bahwa kita ini adalah bahwa kita pengikut Tuhan, calon pewaris kerajaan surga. Karena apa? Dengan kita menuruti hukum, maka sebetulnya sedang melatih kita, membentuk tabiat kita agar semakin sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi dengan kata lain saudaraku, kita di dalam menuruti hukum ini, kita sedang melatih tabiat kita agar pada suatu saat nanti kita sudah berada di surga, maka kita sudah terbiasa melakukan hukum tersebut karena kita sudah biasa melakukannya di muka bumi ini. Saudaraku, bagaimana halnya dengan hukum yang keempat, khususnya tentang hari Sabat? Apakah itu hanya untuk orang-orang Yahudi? Atau memang untuk semua manusia yang ada di muka bumi ini? Saudaraku, satu hal yang perlu kita ingat, bahwa Sabat sudah ada sejak penciptaan. Bahkan 2300 tahun sebelum adanya orang Yahudi, Sabat itu sudah ada. Sejak manusia ditempatkan di Taman Eden, Adam dan Hawa ditempatkan Taman Eden. Di situ sudah ada satu hukum tentang hari Sabat. Ya, dikatakan di sana bahwa ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya Tuhan menciptakan langit dan bumi dan laut dan segala isinya. Artinya bahwa di situ ingin dinyatakan bahwa pada saat Sabat diberikan kepada manusia, mengingatkan manusia tentang adanya penciptaan. Bahwa Tuhan Allah sudah menciptakan langit dan bumi ini selama 6 hari. Dan hari yang ketujuh itu adalah hari untuk beristirahat. Artinya bahwa manusia di situ diminta untuk menyucikan dan menguduskannya. Sama seperti halnya Sabat sebagai tanda. Ya, sebagai tanda penciptaan. Bahwa Tuhan sudah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Kalau kita yang ada di Jakarta, satu tanda kita bahwa kita adalah warga negara Indonesia, kita memiliki tugu yang disebut dengan Tugu Monas atau Monumen Nasional. Itu adalah tanda. Dan tanda itu tentu saja tidak bisa dirubah. Artinya bahwa Sabat juga halnya demikian. Pada saat Sabat itu diberikan, itu sebagai satu tanda penciptaan. Tanda bahwa Tuhan sudah menciptakan langit dan bumi ini selama 6 hari. Dan hari ketujuh adalah hari beristirahat. Hari yang dikuduskan dan disucikan. Saudara-saudaraku,
di dalam kehidupan kita bahwa hukum hari Sabat juga yang kedua adalah merupakan tanda penebusan. Itu artinya bahwa di dalam hukum hari Sabat menyatakan bahwa manusia itu sudah dikuduskan. Ya, sudah dikuduskan artinya bahwa di dalam kehidupan manusia bahwa hidup manusia itu dikuduskan oleh Tuhan. Lalu yang berikut adalah bahwa tanda dari hari Sabat itu adalah merupakan tanda umat Tuhan. Artinya bahwa kalau kita menyucikan hari Sabat, itulah artinya bahwa kita ini adalah umat-umat Tuhan. Ya, menyucikan hari Sabat. Kalau kita melihat sebuah meterai, baik itu di dalam sebuah kerajaan atau instansi apapun di sana jelas sekali identitas dari meterai tersebut. Apa yang ada tertulis di sana yaitu nama, jabatan dan juga wilayahnya. Artinya bahwa di dalam hari Sabat juga demikian. Hari Sabat diciptakan adalah untuk disucikan, dikuduskan, menunjukkan bahwa Tuhanlah pencipta langit semesta ini. Dia juga adalah penguasa alam semesta ini, dan hari Sabat adalah sebagai tanda bahwa manusia juga perlu menyucikan hari Sabat. Lalu yang berikutnya, bahwa hari Sabat itu adalah merupakan tanda bahwa Tuhanlah Allah kita. Dengan kita menyucikan dan menguduskan hari Sabat, itu artinya kita mengakui bahwa Tuhanlah Allah kita, Tuhanlah pencipta kita, bahwa Tuhanlah pencipta langit dan bumi dan segala isinya yang menguasai seluruh makhluk hidup. Jadi saudara-saudaraku, hari Sabat bukan hanya sekedar sebatas hari, tetapi jauh lebih dalam makna tentang hari Sabat. Itu menyatakan bahwa ketika kita menguduskan hari Sabat, ketika kita menyucikan hari Sabat, kita menyatakan bahwa Tuhanlah Allah kita. Itu hal yang terdapat di dalam hari Sabat. Jadi hari apakah hari Sabat itu? Saudara-saudaraku, sebagaimana halnya kita ketahui bahwa pada waktu Yesus berada di kayu salib, itu adalah hari Jumat menjelang hari Sabat. Dia mati di kayu salib menjelang hari Sabat, dan pada waktu itu jenazahnya diturunkan, dimasukkan ke dalam kubur, dan sepanjang hari Sabat itu, hari perhentian itu dia berada dalam kubur. Kemudian keesokan harinya, pada hari pertama di dalam minggu tersebut, Yesus bangkit dari kubur. Itu menunjukkan bahwa hari Sabat itu adalah merupakan hari apa? Hari di mana sebelum hari pertama, atau boleh dikatakan bahwa hari Sabat itu adalah merupakan hari perhentian, ya, hari yang ketujuh. Jadi kalau kita implikasikan sekarang ini bahwa pada waktu sebelum hari Sabat itu adalah hari Jumat, di mana Yesus pada waktu itu mati di kayu salib. Kemudian sepanjang hari Sabat dia berada di kubur, dan di hari pertama minggu itu atau hari Minggu dia bangkit dari kubur. Lalu apakah hari Sabat ini juga masih tetap berlaku setelah kenaikan Yesus? Karena kita tahu bahwa Yesus juga pada waktu dia berada di muka bumi ini, dicatat di dalam Alkitab bahwa dalam Lukas 4 ayat 16, bahwa sebagaimana kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadah untuk membaca dari firman Tuhan. Artinya bahwa Yesus juga mengajarkan tentang hari Sabat. Nah pertanyaannya, setelah Yesus naik ke surga, apakah hari Sabat itu juga masih berlaku? Saudara-saudaraku, catatan Alkitab tentang hari Sabat banyak dicatat di dalam Alkitab. Di dalam Kisah 13 ayat 14 bahwa di Antioquia pun hari Sabat tetap ada. Kemudian di dalam Kisah 13 ayat 44 di Filipi, bahkan di dalam Kisah 17 ayat 2 di Tesalonika, di dalam Kisah 18 ayat 4 di Korintus, semua masih menyucikan hari Sabat. Dan dicatat di Alkitab bahwa ada total 84 pemeliharaan hari Sabat setelah kenaikan Yesus di surga yang diberikan contoh oleh para rasul di dalam Alkitab. Jadi artinya bahwa setelah kenaikan Yesus, hari Sabat pun masih tetap ada. Bukan dihilangkan,
tetapi masih terus ada dan masih terus dipelihara hari Sabat tersebut. Artinya bahwa hari Sabat itu sudah ada sejak penciptaan, sekarang pada zaman Yesus ada, setelah Yesus pun tetap ada, dan sekarang pun masih ada, dan bahkan sampai nanti hari Sabat itu tetap ada. Artinya bahwa hari Sabat ini adalah merupakan hari yang terus dipelihara, berkesinambungan, tidak akan pernah berhenti. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa ada perubahan dari hari Sabat? Mengapa kok ada perubahan dari hari Sabat kepada hari yang lain? Di dalam sebuah buku The Rules for Living yang ditulis oleh Clovis J. Capel, halaman 61, dikatakan demikian. Alasan kita memelihara hari pertama bukannya hari ketujuh, tidak ada dasar perintah positif. Seseorang akan sia-sia mencari dalam kitab suci adanya perintah untuk merubah hari ketujuh ke hari yang pertama. Saudara-saudaraku, di dalam Alkitab menurut tulisan ini dikatakan bahwa akan sia-sia kita mencari pemeliharaan hari selain dari hari yang ketujuh. Artinya bahwa tidak ada dasar untuk memelihara hari yang lain selain dari hari yang ketujuh. Ya, di dalam tulisan ini dikatakan bahwa seseorang akan sia-sia mencari dalam kitab suci adanya perintah untuk merubah hari ketujuh ke hari yang pertama. Sia-sia, artinya tidak ada, saudaraku. Lalu di dalam buku yang lain, From Sabbath to Sunday, tulisan C.B. Haynes, halaman 35, dikatakan demikian. Hampir semua gereja di seluruh dunia merayakan kesucian The Lord's Supper atau perjamuan suci pada Sabat setiap minggu. Namun umat Kristiani dari Alexandria dan di Roma oleh karena beberapa tradisi telah meniadakan hari ini. Jadi dengan kata lain bahwa sebetulnya itu adalah oleh karena kebiasaan, oleh karena tradisi yang dirubah. Ya, di sini dikatakan bahwa oleh karena beberapa tradisi telah meniadakan hal ini. Jadi artinya bahwa ini sebetulnya awalnya adalah oleh karena kebiasaan, budaya yang berubah sehingga akhirnya merubah peribadatan yang tadinya hari Sabat kepada hari yang lain, dari hari yang ketujuh kepada hari yang lain. Kita coba lihat apa yang terjadi kepada orang-orang Waldensia yang percaya Alkitab di padang belantara. Di dalam buku yang berjudul Divine Rest for Human Restlessness yang ditulis oleh Dr. Samuel Bakioki, halaman 237, dikatakan demikian. Satu indikasi atau menganjurkan bahwa pemeliharaan hari Minggu diperkenalkan pada saat ini sehubungan dengan Minggu Paskah, yang merupakan usaha untuk menyatakan kepada pemerintah Roma adanya perbedaan antara kekristenan dan paham Judaisme. Jadi artinya bahwa menurut tulisan ini bahwa perubahan ibadah ataupun perubahan kebiasaan dari hari ketujuh kepada hari yang lain ini adalah bahwa untuk menyatakan adanya perbedaan antara Kristenan dan paham Judaisme. Jadi saudaraku, sebetulnya kalau kita melihat tulisan-tulisan tadi, kutipan-kutipan tadi, bahwa sebetulnya tidak ada dasar yang pasti tentang perubahan hari Sabat ke hari Minggu. Tuhan tidak pernah memerintahkan untuk merubah itu. Tetapi kalau kita melihat tadi, itu adalah merupakan satu kebiasaan, satu budaya untuk merubah peribadatan dari hari yang ketujuh kepada hari yang lain. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kalau memang tidak ada dasar, mengapa kita harus berubah kepada hari yang lain? Di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-9 dikatakan, jadi masih tersedia satu hari perhentian, yaitu hari yang ketujuh bagi umat Allah. Di situ dikatakan masih ada satu hari perhentian untuk umat-umat Tuhan, yaitu apa? Hari yang ketujuh. Jadi kita sebagai umat-umat Tuhan, janganlah kita merubah hukum yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Karena Tuhan sendiri pun mengatakan bahwa
masih tersedia satu hari perhentian, yaitu hari apa? Hari yang ketujuh bagi seluruh umat Tuhan. Artinya bahwa Tuhan mau mengajak kepada kita semuanya bahwa agar kita juga boleh memelihara hari yang ketujuh sebagai hari perhentian. Hari Sabat, sekali lagi, ini adalah merupakan sesuatu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, apakah kita mau mengikuti kebenaran atau kita mengikuti tradisi? Karena kalau kita mengikuti kebenaran, tentu saja apa yang Alkitab katakan itulah yang kita ikuti. Alkitab katakan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau telah bekerja, dan hari ketujuh adalah merupakan hari beristirahat, hari yang engkau harus kuduskan, hari yang engkau harus sucikan. Tetapi oleh karena tradisi, akhirnya banyak orang merubah peribadatan dari hari Sabat kepada hari yang lain. Hari Sabat adalah menunjukkan siapa yang kita ikuti. Apakah kita mengikuti Tuhan Allah kita atau kita mengikuti manusia? Oleh karena apa? Kalau kita mengikuti hari Sabat, berarti kita mengikuti Tuhan. Kalau kita mengikuti hari yang lain, artinya bahwa kita sedang mengikuti tradisi yang dibuat oleh apa? Oleh manusia. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah merupakan pilihan kehidupan kita. Kita semua mempunyai hak untuk memilih. Apakah kita mau menyucikan hari Sabat sebagaimana yang Tuhan perintahkan kepada kita, atau kita mau memilih mengikuti tradisi manusia. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa kalau kita mengaku sebagai pengikut Tuhan, maka tentu saja kita akan memilih apa yang Tuhan telah ajarkan di dalam kehidupan kita. Kita akan memilih untuk menyucikan hari yang ketujuh itu sebagai hari Sabat yang Tuhan telah ajarkan kepada kita. Di dalam Wahyu pasal 14 ayat yang ke-12 dikatakan sini, yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Diminta di situ adalah penurutan kepada perintah Tuhan. Ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Tuhan di dalam iman kepada Yesus. Artinya bahwa kalau kita ini adalah pengikut Tuhan, maka tentu saja kita harus menuruti perintah yang Tuhan telah ajarkan. Ingat seperti apa yang sudah saya ceritakan di awal tadi, bahwa Bapa tersebut mengalami perubahan dalam kehidupannya oleh karena dia menuruti perintah Tuhan. Jadi artinya bahwa kalau kita mengikuti perintah Tuhan, maka tentu saja kita akan menuruti perintah Tuhan dan akan ada perubahan di dalam kehidupan kita oleh karena iman kita kepada siapa? Kepada Yesus. Saudara-saudaraku, Markus 7 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Artinya apa? Bahwa mungkin boleh jadi kita memuliakan nama Tuhan, tetapi kita tidak menuruti perintah Tuhan. Lebih jauh, di ayat yang ke-7 dikatakan, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Pertanyaan bagi kita, apakah kita mau mengikuti tradisi manusia, atau kita mau mengikuti perintah Tuhan? Karena jelas sekali di situ katakan, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Jadi, apakah kita mau mengikuti perintah manusia, kebiasaan manusia, atau kita mau menuruti perintah Tuhan? Ayat yang ke-9 dikatakan, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Seperti kutipan tadi dikatakan bahwa ini adalah merupakan kebiasaan, budaya yang sudah merubah peribadatan dari hari yang ketujuh kepada hari yang lain. Artinya bahwa ini adalah merupakan sesuatu hal yang merupakan kebiasaan. Kebiasaan yang terus-menerus dilakukan. Itulah sebabnya 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga dikatakan demikian. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya.
dan perintah-perintahnya itu tidaklah berat. Bukti bahwa kita mengasihi Tuhan adalah bahwa kita menuruti perintah-perintah Tuhan. Dan perintah yang Tuhan berikan itu bukanlah perintah yang berat. Perintah yang Tuhan berikan itu adalah perintah agar manusia boleh menurutinya dengan baik, sehingga membuat hidup manusia itu lebih teratur, lebih nyaman, lebih sejahtera. Itulah tujuan dibuatnya perintah tersebut. Dan Tuhan menyatakan kepada kita bahwa kalau kita mengasihi Tuhan, tentu saja kita menuruti perintahnya. Lalu, apakah setiap orang yang berseru-seru kepada Tuhan itu pasti akan masuk ke dalam kerajaan surga? Di dalam Matius 7 ayat 21 dikatakan bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Boleh jadi kita berseru kepada Tuhan, tetapi kalau kita tidak melakukan kehendak Bapa kita yang di surga, melakukan apa yang Tuhan ajarkan, ya. Tadi di situ dikatakan bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku, dialah yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu kita semua punya kerinduan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat, bahwa bukan hanya berseru kepada Tuhan, tetapi juga menuruti perintah-perintahnya, termasuk perintah yang keempat, menyucikan hari ketujuh sebagai hari Sabat Tuhan. Ingatlah akan pencipta kita, bahwa Dia datang ke muka bumi ini adalah tujuannya untuk memberikan berkat yang indah kepada kita semuanya. Pencipta kita sudah menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini agar manusia boleh hidup damai sejahtera. Pencipta kita juga telah memberikan hukum-hukum kepada kita, aturan-aturan kepada kita, agar kita ini boleh hidup sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Jadi artinya bahwa di dalam kehidupan kita ini, Tuhan mau memberikan kepada kita satu perintah, satu hukum agar manusia boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, membudayakan hidup kita seperti halnya budaya surgawi, dan pada akhirnya membentuk kita agar kita siap untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara-saudaraku, pada saat kita melakukan perintah Tuhan, berarti kita sedang mengingat pencipta kita. Pada saat kita melakukan perintah Tuhan, maka artinya bahwa kita sedang mengingat bagaimana proses penciptaan itu, mengingat bahwa bagaimana Tuhan telah menciptakan langit dan bumi, dan mengingat bahwa manusia diminta untuk menyucikan hari yang ketujuh. Artinya bahwa pada saat kita menuruti perintah Tuhan, kita mengingat pencipta kita. Sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semuanya agar kita semuanya boleh menuruti apa yang Tuhan telah ajarkan. Sebagaimana halnya ayat yang terakhir mengatakan bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku, itulah yang akan menerima kehidupan yang kekal tersebut. Untuk itu saudara-saudaraku, saya mau mengajak kita semuanya, biarlah kita boleh mengikuti apa yang Tuhan telah ajarkan di dalam kehidupan kita. Biarlah kita semua boleh menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang juga menuruti apa yang Tuhan telah ajarkan. Karena sekali lagi bahwa pada saat kita menuruti hukum tersebut, maka kita sedang menghidupkan tabiat Tuhan di dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita pelajari bersama ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Mari kita memelihara hari ketujuh, hari Sabat Tuhan. Oleh karena itulah yang Tuhan telah ajarkan di dalam kehidupan kita melalui Alkitab yang Tuhan telah berikan kepada kita. Tuhan kiranya memberkati kita semuanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada malam hari ini kami datang kepadamu mengucap syukur untuk segala berkat yang Tuhan boleh berikan kepada kami.
Khususnya kesempatan di mana kami boleh mempelajari firman Tuhan melalui satu pelajaran yang mengingatkan kami kembali akan pentingnya kami memelihara Sabat sebagaimana yang Tuhan telah ajarkan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami rindu ya Tuhan, kami boleh melakukan apa yang Tuhan telah ajarkan. Kami rindu ya Tuhan, kami boleh melakukan perintah yang Tuhan telah berikan kepada kami. Untuk itu, biarlah dengan tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan saja memampukan kami semua untuk boleh melakukan apa yang Tuhan telah berikan. Sehingga dengan demikian hidup kami hari demi hari boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa yang di surga, berkatilah seluruh umat-umat Tuhan yang sudah menyaksikan tayangan ini ya Tuhan. Biarlah setiap umat-umat Tuhan akan diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang datangnya dari surga. Dan kami semua pun akan boleh merasakan sukacita oleh karena kami boleh mengikuti apa yang Tuhan telah perintahkan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu untuk segala kebaikan yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan mendengar dan menjawab doa permohonan kami. Doa ini kami persembahkan di dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Ucapkan terima kasih kepada Pendeta Samuel Mangunsong yang sudah membawakan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan itu boleh bermanfaat dalam kehidupan kerohanian kita masing-masing. Dan saya masih mengundang kepada saudara-saudari untuk tetap mengikuti acara Kakak Arnet pada besok malam. Adalah malam keempat yang akan dibawakan oleh Saudara Brian Kasenda dengan judul Catatan Kuno Mengungkapkan Akhir Dunia. Dan jangan sampai ketinggalan. Dan akhir kata, saya mewakili Jemaat Taman Harapan Jakarta mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan Tuhan memberkati kita semua.